Saat ini saya lagi ada di Kota Solotigo, lebih tepatnya di Joglo Ki Penjawi Solotigo, yang berada di alamat Jalan Ki Penjawi nomor 14, Kecamatan Sidorejo, Kota Solotigo, Jawa Tengah. Alasan saya mengunjungi Joglo Ki Penjawi karena katanya ada kitab-kitab kuno yang masih tersimpan di Joglo Ki Penjawi. Ingin tahu kelanjutannya? Ikutin terus ya. Oke, pemirsa Stibar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Iwan selaku pemilik ya Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh, ya. Kami dari Stibar TV mau bertanya-tanya tentang Joglo Ki Penjawi ini. Ya. Langsung aja ya Pak, sejarah dari Joglo Ki Penjawi itu gimana awalnya? Jadi awalnya
Joglo Penjawi ini berdiri tahun 2012, di mana di situ saya sudah mulai menyukai joglo-joglo, rumah-rumah limasan maupun benda-benda antik. Koleksi-koleksi saya ada buku, kitab-kitab kuno, ada topeng, ada ukiran-ukiran, ada lukisan, dan lain-lain. Berarti ini semuanya tuh hasil dari hobinya Bapak juga ya? Betul, jadi kalau dibilang ini resto, ya memang resto. Tapi kalau dibilang ini hobi saya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Untuk berdirinya resto ini tuh juga tahun 2012 atau sebelum itu? Ya, berdirinya jadi 2012 dengan bangunan joglo yang bertahap satu persatu. Koleksi saya juga mulai bertambah, sehingga alhamdulillah sekarang sudah lengkap koleksi-koleksinya. Joglo Ki Penjawi itu berdiri di luas tanah berapa sih Pak? Ini saat ini berada di Jalan Penjawi Salatiga, luas tanah kurang lebih 1.500 meter. Untuk ini kan lagi masa pandemi nih Pak. Ya. Untuk jam buka, jam operasional sama perkembangan di masa pandemi dan sebelum pandemi itu gimana sih? Ya alhamdulillah, karena resto kita mempunyai ikon atau ikon tertentu, alhamdulillah masih banyak pengunjung lah. Jadi memang kalau ke Joglo Ki Penjawi ini mereka tidak hanya sekedar makan, tapi juga mereka bisa menikmati benda-benda maupun koleksi-koleksi joglo yang ada. Ya memang dengan adanya pandemi ini cukup berbeda dengan saat sebelum pandemi. Tapi tetap ramai gitu ya Pak? Ya alhamdulillah, tamu-tamu yang rata-rata dari luar kota, dari Semarang, Solo, bahkan Jakarta, yang penasaran dengan benda-benda yang ada di Penjawi ini. Dan katanya nih Pak, ada kitab-kitab kuno yang masih tersimpan di sini. Itu bisa ditunjukkan atau dijelaskan mungkin? Ya betul. Jadi dengan saya mendirikan Joglo Ki Penjawi ini, akhirnya ada beberapa benda atau beberapa kitab, buku yang orang merasa cocok. Disinilah tempatnya. Nah kebetulan ini saya dapatkan dari Pulau Lombok Mataram, yang mana kitab ini juga sudah diteliti oleh Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Balai Cagar Budaya Jawa Tengah. Mereka memang setelah melihat kitab ini kitab tahun 1347 Masehi, di mana kitab ini muncul. Ternyata setelah saya mengamati, ini saat kerajaan Majapahit itu runtuh, di mana awal masuknya Islam ke Nusantara, di mana waktu itu awal masuknya Islam Nusantara banyak sekali kesulitan ya para wali, sehingga pada saat itu para wali pun mengajarkan agama Islam itu dengan mengamati apa kira-kira budaya Jawa saat itu, apa yang bisa mengena, karena pada saat itu peradaban Hindu masih sangat kuat. Makanya di kitab ini dijelaskan bahwa tidak semata-mata Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia ini saklek dengan ajaran Islam yang di Arab. Makanya di sini mereka mengajarkan, di sini dijelaskan ada tembang-tembang yang dimana yang dikenal di Jawa itu tembang-tembang Mojopahnya itu. Di sini juga dijelaskan adanya pewayangan, yang mana wayang itu dulu akulturasi peninggalan Hindu, tapi para wali melihat dengan adanya wayang-wayang tokoh-tokoh ini, akhirnya tokoh-tokoh pewayangan ini menjadikan mereka menjadi tokoh-tokoh Islam, sehingga lebih mengena di masyarakat. Dan ini yang sedang di Balai Arkeologi Jogja, ini bisa dilihat. Di sini tertera tahun 1347 Mim Masehi.
Ya alhamdulillah mereka sudah meneliti kitab ini, yang mana isi di kitab ini ada petikan-petikan Al-Quran, ada bahasa-bahasa Jawa yang dituliskan dengan Arab. Istilahnya zaman dulu ini jadi Arapegon, yang mana Arapegon itu hanya ada di Jawa, karena bunyi huruf Arab yang di Arab sana, di Jawa ini ada yang bunyinya tidak sesuai, tidak sempurna, sehingga para wali menyempurnakan pembacaan Arab saat itu dengan ada huruf-huruf kode-kode tertentu, misalnya dan lain-lain itu. Kalau boleh tahu ini terbuat dari bahan apa ya, Pak? Nah, ini untuk covernya, ini dari kulit binatang, jadi zaman dulu kulit rusa, dan kertas-kertasnya ini saat ini dikenal dengan kertas daulang. Kertas daulang yaitu era zaman dulu dari bubuk pohon apa itu ditumbuk, lalu dikeringkan, digiling, jadilah kertas ini untuk menulis kitab ini. Nah, ini kan banyak barang-barang antik ya Pak. Ya. Pernah nggak sih Pak ada orang yang mau nawar untuk membeli dengan harga yang tinggi? Ya, jadi memang orang yang makan di Ki Penjawi ini kadang-kadang mereka senang dengan barang-barang saya. Cuman memang ada barang-barang tertentu yang memang kebetulan itu kesenangan dan hobi saya, memang tidak saya jual belikan. Kecuali kalau barang-barang yang sifatnya joglo atau limasan, saya bisa membantu untuk membuatkannya. Nah, kemudian nih Pak, selain resto, Bapak juga ada apa aja di Joglo Ki Penjawi ini? Mungkin ada kayak penginapan atau apa? Ya, jadi di Resto Joglo Ki Penjawi ini konsep kita selain resto yang seperti di lantai 2 ini konsepnya dengan meja, dengan kursi, tapi ada di sisi lain kita juga ada dengan konsep lesehan, dengan jineman, rumah-rumah Jawa, dengan lesehan lagi yang di rumah limasan, bahkan ada juga yang lesehan di amben tempat tidur lama, ibaratnya seperti itu. Kemarin saya kan buka pakai itu Pak, apa, aplikasi. Iya. Ya itu emang menyewakan penginapan ya Pak di sini? Betul. Jadi memang sementara ini kita siapkan ada 3 kamar yang memang nuansanya kita buat nuansa kayu, nuansa joglo tempo dulu. Kalau gitu bisa ajak saya jalan-jalan Pak? Monggo, ayo. Saya pengen tahu nih Joglo Ki Penjawi.
lagi berdiri. Ini ruangan apa ya Pak? Ya, ini ruangan meeting di Penjawi, kapasitas untuk 10 orang. Jadi memang kita menyiapkan meeting-meeting kecil untuk relasi-relasi kita dengan nuansa kayu, dengan lampu kunonya juga, dengan beberapa lukisan yang ada di sini. Ada lukisan Ngaben, ada lukisan dari Bali. Ya, kita buat senyaman mungkin lah orang yang merawat di sini. Ini berarti konsepnya juga Jawa sama Bali gitu ya Pak? Betul, Soalnya konsepnya. itu di depan tadi kayak ada yang itu apa? Hitam putih itu. Betul, Bali. iya, iya. Ya memang kita memadukan konsep Jawa Bali, yang mana memang konsep Jawa Bali itu menurut saya ada keindahan dan kenikmatan tersendiri. Ini foto-foto siapa Pak? Nah ini foto zaman saya kecil, ini zaman saya kelas 2 SMP. Ya, ini foto waktu masih pernikahan. Ya memang saya dari dulu sudah menyenangi kebudayaan Jawa. Kalau boleh tahu kenapa Pak foto-foto ini dipajang di ruang itu kayak gitu? Jadi foto-foto ini saya pajang ya biar memang mereka tahu bahwa pemiliknya memang hobi barang-barang seni, barang-barang kuno. Oke, selanjutnya Selanjutnya mari kita ke ruang ini apa untuk yang penginapan homestay-nya itu. Oke pemirsa Sukari, sekarang ini kita lagi ada di lantai 2, di mana di lantai 2 itu resto ya Pak. Betul sekali. Mau dijelaskan tempat ini? Jadi gini, di Penjawi ini restonya kita ada yang berkonsep taman, ada yang berkonsep ruangan. Ruangan di mana ini ruangan terdiri dari lantai 1, yang saat kita berdiri ini di lantai 2. Ada lagi nanti ruangan yang di
di lantai 3 yang berlantai kayu. Nah, untuk yang konsep di ruangan lantai 2 ini kita sengaja mengkonsepkan dengan meja kursi yang serupa, di mana kita di sini dengan banyak benda-benda antik yang saya koleksi juga. Di antaranya ini ada gebyek antik yang mungkin sudah berusia hampir ratusan tahun. Bisa kita lihat dari erosi-erosi gebyek atau kayunya ini sendiri. Dan di sini memang sengaja saya pajang foto legendaris Presiden kita Pak Harto pada tahun 73 hingga tahun 78, yang pada saat itu Wakil Presidennya Bapak Hamengkubuwono ke-9. Di sini juga kadang-kadang di lantai 2 ini kita pakai untuk live musik. Live musiknya itu dari apa Pak? Atau setiap hari? Nah, live musik kebetulan sebelum pandemi itu setiap malam minggu dan Senin malam. Kalau malam minggu kita ada keroncongan di sini dengan pengunjung sambil makan bisa menikmati musik. Kalau Senin kita ada jazz. Ini juga koleksi punya Pak. Betul sekali. Nah, ini piano yang masih saya rawat sampai saat ini. Ini piano kurang lebih tahun 70-an. Nah, ini jam juga era tahun 70-an, yang mana koleksi dari saya sendiri kalau jam ini. Ini juga ada. Betul, ya. Dan di sini ada Kuno Kawan, di mana identitas dari orang Jawa itu kan dari Kuno Kawan. Ada Bagong, Semar, Gareng, Petro. Kita lanjut ke situ Pak. Boleh.
lainnya yang antik ya Pak, ini juga sebagian koleksi Pak Iwan sendiri. Kalau boleh tahu ini kamera dari tahun berapa ya Pak? Betul, jadi kamera ini saya sudah dulu udah hobi semenjak peninggalan almarhum Bapak dari tahun 70-an, yang akhirnya beberapa kamera ini saya koleksi. Ada juga kamera yang tahun 45 ini yang merah flag apa-apa itu sejak tahun 40-an. Ada juga di sini kamera-kamera Polaroid yang zaman dulu. Ini hasil fotonya ya? Ya, ini hasil-hasil foto yang dulu. Di sini juga ada handycam, peninggalan-peninggalan zaman dulu. Pertama dulu terkenal dengan merek Butika. Ada juga di sini radio-radio juga peninggalan orang tua. Ini radio era tahun 70-an. Ada buku-buku juga, buku-buku kebanyakan di sini buku-buku asing yang terbitan dari Belanda. Ada lagi buku yang istimewa tahun 1932, itu bukunya Abendanon, di mana itu koleksi-koleksi surat-suratnya atau buku hariannya Raden Ajeng Kartini yang dibukukan oleh Abendanon itu. Nah, di bawah juga ada piringan-piringan hitam, ada playernya, ada juga pita-pitanya, piringan hitam era zaman dahulu, The Beatles, terus ada Queen, ya ada lagu-lagu keroncongan juga. Cukup banyak ya Pak? Iya. Oke, sekarang kita mau ini Pak. Kita ke lantai Ke 3. lantai. Oke, kita ke lantai 3 pemirsa yang video. Ini saya diajak sama Bapak Iwan naik ke lantai 3 ya Pak. Betul. Ada joglo di Betul, ya. Ya. Jadi gini, sebenarnya saya jelaskan tadi, jadi konsep joglo di Senjawi ini di samping ada yang di taman, ada juga yang di ruangan-ruangan, ada lantai 1, 2, lantai 3. Nah saat ini kita berada di lantai 3, yang dimana di sini saya dirikan joglo tua yang berasal dari Demak. Dengan ciri di sini ada tumpang 9, tumpang dalam, tumpang luar ada 3. Nah, konsep saya di lantai 3 ini memang ini beralaskan papan dengan kursi meja kursi yang berasal
dari Jawa Bali. Seperti ukiran yang ini saya dapatkan, ini ukiran dari Lombok. Nah, ini meja besi yang dari Bali, dan ini meja risban atau disebut meja rak. Nah, itu kursi risban istilahnya itu. Dan ada juga amben yang biasanya terletak di ruangan joglo di sentong tengah. Di sini terasa lebih nyaman karena langsung terbuka, dan di sebelah sana tampak Gunung Merbabu, Merapi, Rawapening. Di sinilah ikon untuk Resto Joglo tinggal di lantai 3. Ini juga cocok sih Pak, sama Betul. Iya ya Mbak. Oke, oke.
homestay ya Pak? Betul sekali homestay. Kenapa sih Pak ada homestay di Joglo di Penjawi ini? Jadi gini, kadang-kadang tamu yang datang ke sini itu tidak hanya ingin menikmati makanan khas Jawa Bali, tapi juga mereka menanyakan apakah ada penginapan. Akhirnya kita siapkan 3 kamar di Joglo di Penjawi ini, yang mana dengan nuansa tempo dulu, tapi walaupun suasana tempo dulu, kita tetap menjaga kebersihan karena di Salatiga ini udara dingin. Kita juga siapkan di kamar mandi ada bathtub, ada air panas, air dingin, sehingga membuat pengunjung yang menginap di sini itu merasa nyaman. Apalagi kalau saat pagi hari cerah, saat mereka membuka jendela, terlihat pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Merapi, yang mungkin jarang kita dapatkan di tempat yang lain. Oke, mau tanya untuk harga per malamnya sendiri itu berapa Pak? Harganya saya yakin cukup terjangkau. Per malam 250.000 sudah include breakfast. Cukup murah ya Pak? Ya, Dengan fasilitas yang udah lengkap banget kayak hotel bintang-bintang lainnya. betul. Jadi memang konsep kita kembali ke Jawa kuno. Kita lanjut ke tempat terakhir ya Pak. Oke, tempat terakhir. Ya, jadi konsep Resto Joglo di Penjawi ini kita berkonsep Jawa Bali, di mana orang tidak hanya menikmati makanan minuman di sini, tapi juga kita berusaha untuk melestarikan budaya Nusantara, di mana di sini banyak peninggalan barang-barang kuno yang bisa dinikmati sambil kita menikmati makanan khas Jawa Bali. Anda bisa mengajak keluarga untuk bermain di taman, dan Resto Joglo Penjawi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh kaum sepuh, tapi bagi kaula muda juga saya harapkan jangan tinggalkan budaya Nusantara, budaya Indonesia yang sangat kaya
dan beragam. Terima kasih. Oke, pemirsa Stifari TV, saat ini kita lagi ada di lantai 1 ya Pak. Dan di depan kita sudah ada makanan khas dari Joglo Ki Penjawi. Sebelum kita membahas makanannya dulu, saya mau tanya nih Pak, Ya. konsepnya di lantai 1 itu apa? Jadi konsep di lantai 1 ini kita lebih cenderung ke galeri. Jadi orang kalau makan di lantai 2, lantai 3, lantai 1 itu di galeri karena kita banyak barang-barang topeng, patung, gamelan, dan di belakang saya juga itu ada beberapa handicraft dari Lombok, dari Bali maupun dari Jawa. Nah, lebih konsepnya kita di lantai 1 ini lebih ke taman, kita makan menghadap taman. Dan untuk makanannya ini Pak, ini apa aja? Nah, makanan kebetulan kita memang di Joglo Ki Penjawi ini kita khususkan menu tradisional Jawa Bali. Jadi yang ini ada ayam betutu asli Bali, itu ada wedang rempah, ini ada ayam taliwang khas Lombok, dan ini ada nasi kebuli yang mana perpaduan Arab Indonesia, dan ini ada es tambring yang asli Bali, dan ini minuman khas Penjawi, es Ki Penjawi dengan jus sirsat dan aneka buah. Oke, untuk kisaran harga makanan dan minuman itu dimulai dari berapa Pak? Kisaran harga minuman kalau untuk ayam 1 ekor itu kurang lebih sekitar 60-70 ribuan. Kalau untuk es ya sekitar 10 ribu, 15 ribu. Untuk nasi kebuli per porsi 15 ribu. Jadi masih terjangkau lah. Sangat terjangkau ya Pak. Iya. Dan ini juga sebagai penghujung acara kita, obrolan kita. Ya. Terima kasih buat Pak Iwan sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Stifari TV, Ya. untuk menjelaskan informasi-informasi kepada para pemirsa Stifari TV di rumah. Ya. Dan terima kasih banyak Pak. Ya, untuk yuk makanannya. teman-teman sudah rawuh di Joglo Ki Penjawi. Yang jelas Joglo Ki Penjawi kita konsep resto yang berbeda dengan yang lainnya. Memang kita banyak benda-benda seni, benda-benda bersejarah. Rencana kita juga akan membuat mini museum. Mini museum nanti di lantai 2 ada beberapa benda yang memang sudah berusia ratusan tahun. Ya, terima kasih juga buat tim dan kru Stifari yang berkenan hadir di Joglo Ki Penjawi. Dan semoga setelah tayangan Joglo Ki Penjawi di Stifari TV ini, Joglo Ki Penjawi tambah maju, tambah lancar, Amin. sukses terus buat Amin, Pak Iwan. ya. Dan oke pemirsa Stifari TV, sekian dulu acara museum ke museum yang dibawa oleh saya. Dan terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya.